Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam kesempatan yang berbahagia malam hari ini. Doa dan harapan saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan, penuh sukacita oleh kuasa Roh Kudus, dan senantiasa bersyukur karena Tuhan baik buat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, kita terlebih dahulu mari mendengarkan suara firman Allah pada malam hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, sampai malam ini Tuhan, kami sungguh merasakan penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Sebelum kami beristirahat ya Tuhan, kami rindu untuk dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, kami hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap benih ilahi, yaitu firman Tuhan yang akan menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan berfirman buat kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada malam hari ini terambil dari Injil Markus pasal 15 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Dan judul renungan kita adalah Raja yang Aneh dengan Mahkota Durinya. Raja yang aneh dengan mahkota durinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja memperingati akan kematian Yesus di atas kayu salib 2000 tahun lebih yang lampau. Tentu peristiwa ini merupakan peristiwa sejarah suci dari karya penebusan Allah yang begitu sempurna bagi kita semua. Dan kita bersyukur bahwa kita sudah menerima keselamatan, menerima kasih karunia, menerima hidup yang kekal oleh iman kepada Yesus Kristus yang tersalib. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini, kalau kita memperhatikan bacaan firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 15 ayat 16 sampai ayat yang ke-20, ada satu hal yang sangat menarik, yaitu tentang mahkota yang dikenakan kepada Yesus di atas kepalanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mahkota lazimnya terbuat dari emas dan bertahta permata sebagai tanda keagungan, tanda kemuliaan, tanda kebesaran, dan tanda kehormatan. Itulah simbol dari mahkota ketika itu ditaruh di atas kepala seorang raja. Namun bagi Yesus, sang raja di atas segala raja, justru kepadanya dikenakan sebuah mahkota yang aneh, mahkota yang sangat kontradiksi yang terjadi pada saat itu, di mana raja-raja secara umum memiliki mahkota dari emas dengan permata-permata yang luar biasa. Namun Yesus, sang raja di atas segala raja, justru kepadanya dikenakan mahkota duri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, duri yang ujungnya runcing pastilah melukai
siapapun yang terkena oleh duri itu. Luka itu bukan hanya luka yang mengalirkan darah, tetapi juga yang mengungkap berbagai derita, berbagai penderitaan, berbagai sakit penyakit dirasakan. Itulah duri yang dianyam, yang ditenun menjadi sebuah mahkota untuk dikenakan kepada Yesus, Sang Raja di atas segala raja. Di kepalanya, duri itu tidak hanya menyebabkan mengalir atau keluarnya darah dan menimbulkan rasa pedih yang luar biasa, tetapi justru mahkota duri itu lebih menyuarakan tentang penghinaan, tentang perendahan yang dialami oleh Yesus, Sang Raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat dibayangkan betapa pedihnya luka di luar dan di dalam diri yang mestinya ditanggung Tuhan Yesus. Apalagi bila kita turut menyaksikan bagaimana para prajurit memberi hormat dan salam yang tidak lazim, salam yang tidak lain sebagai bentuk olok-olokan, satu bentuk penghinaan, suatu bentuk penyembahan yang palsu. Penghormatan mereka diikuti dengan tindakan pelecehan yang begitu kejam, begitu sadis, begitu tidak manusiawi. Apalah arti sebuah gestur penghormatan dan penyembahan bila diikuti dengan tindakan memukul dan meludahi. Ini suatu tanda penghinaan dan perendahan kepada Raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu dalam luka yang harus dialami dan dirasakan Yesus, manakala ia harus menerima anyaman duri sebagai mahkota. Itu bukanlah mahkota kemuliaan, itu bukanlah mahkota keagungan, itu bukanlah mahkota kehormatan. Itu adalah mahkota yang lebih melahirkan penghinaan ketimbang keagungan. Itu bukan pula mahkota yang menunjukkan kemuliaan, karena justru luka dan darah yang diperlihatkan. Bapak Ibu Saudara, namun darah itulah yang kemudian menjadi sumber kehidupan baru bagi orang yang menerima cinta kasih-Nya. Sesungguhnya cinta kasih itulah yang mengubah setiap derita dan luka menjadi rahmat, menjadi berkat, menjadi keselamatan, menjadi hidup yang kekal bagi kita yang percaya. Tidak heran bila Yesus tidak menolak ketika mahkota duri itu dikenakan kepadanya. Maka sesungguhnya kalau Yesus menolak, kita mengalami keadaan yang mengerikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi mereka yang tidak menyadari bahwa mahkota duri memang merupakan tanda penghinaan, namun bagi yang telah memasuki hidup baru dan kesadaran diri yang diperbarui, mahkota tersebut justru mengungkapkan keagungan cinta kasih, mengungkapkan kerendahan suci, mengungkapkan kemuliaan yang sempurna, dan menunjukkan cinta kasih Allah yang sejati bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah ditemukan adanya paradoks. Ketika Allah rela mencintai hingga terluka, cinta itu pula yang justru mampu mendatangkan kesembuhan. Bahkan kesembuhan yang abadi, kesembuhan yang kekal, kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang unlimited. Itulah keagungan dari cinta kasih di balik mahkota duri yang menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan menolong kita menghayati kematian Yesus di atas kayu salib dan memberi makna dalam kehidupan keseharian kita untuk mengikuti
jejak-jejak Yesus dalam realita kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.